Serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Dalam video kali ini akan dijelaskan tentang koneksi antar materi modul 2.1 bersama saya Dik Trianwar CGP Angkatan 9 dari SMAN Negeri 2 Cikampek. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Setiap murid memiliki potensinya masing-masing, maka guru harus bisa memaksimalkan potensinya tersebut. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus menentukan tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Beberapa hal yang harus diperhatikan guru, salah satunya adalah kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, ataupun keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan. Namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Kesiapan belajar murid bukanlah tentang tingkat intelektualitas. Hal ini lebih kepada informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Adapun tujuan melakukan identifikasi atau pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan tingkat kesiapan belajar adalah untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Yang kedua adalah minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat sebenarnya dapat kita lihat dalam dua perspektif. Minat situasional di mana minat tersebut bisa dikondisikan oleh guru, oleh orang tua ataupun keadaan. Yang kedua adalah minat yang berasal dari sebuah kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu yang lama dengan objek atau topik tertentu. Bisa dikatakan hobi atau kesenangan pribadi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat murid. Di antaranya adalah dengan menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, misalkan dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan, dan sebagainya. Selanjutnya, guru bisa menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Selain itu, bisa dengan cara mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid. Terakhir, guru bisa menarik minat dengan cara menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan atau problem-based learning. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Yang pertama adalah preferensi terhadap lingkungan belajar. Yang kedua adalah pengaruh budaya. Yang ketiga preferensi gaya belajar. Dan yang keempat preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk. Cara-cara yang dapat dilakukan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid bisa dengan cara mengamati perilaku murid-murid mereka, mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait dengan topik yang akan dipelajari, melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka saat ini, dan kemudian mencatat kebutuhan yang diungkapkan oleh informasi yang diperoleh dari proses penilaian tersebut, mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid, menggunakan berbagai penilaian diagnostik untuk memastikan bahwa murid telah berada dalam level yang sesuai, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran mereka sendiri untuk mengetahui efektivitas pembelajaran mereka, dan lain-lain.
Ada 3 strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten, berkaitan dengan apa yang diajarkan seperti materi, konsep, ataupun keterampilan yang perlu dipelajari. Yang kedua adalah diferensiasi proses, di mana kegiatan pembelajaran yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan yang terakhir adalah diferensiasi produk atau bukti yang menunjukkan apa yang telah murid pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah mereka pelajari. Keterkaitan modul 2.1 dengan modul-modul lainnya adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi dalam rangka memenuhi kebutuhan murid. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi juga menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian paparan koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.